Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Hari ini kita bakal bahas kisah luar biasa dari seorang TKI asal Medan yang nekat berjuang di Norwegia. Tapi siapa sangka cinta di negeri salju malah bikin hatinya meleleh. Tapi tunggu dulu, kita langsung ke ceritanya aja ya. Udara Oslo malam itu menusuk tulang. Hujan salju turun perlahan, menutupi jalanan kota dengan putih yang seolah tanpa ujung. Di balik jendela kecil sebuah rumah besar di pinggiran kota, Dewi menatap keluar dengan mata sendu. Ia baru 3 bulan bekerja dari Norwegia, meninggalkan kampung halamannya di Medan dengan mimpi sederhana, ingin memperbaiki nasib keluarga dan membiayai adiknya sekolah. Hari-hari dimulai pukul 5 pagi, menyiapkan sarapan untuk keluarga tempat ia bekerja. Bahasa Norwegia yang kaku membuatnya sering disalahpahami. Dewi cepat sedikit, suara majikannya kadang terdengar seperti cambuk di telinganya. Tapi Dewi tak pernah membalas, ia hanya tersenyum, menunduk dan berkata pelan, "Yes, Mom." Di setiap rumah, hanya satu orang yang jarang berbicara, Erik. Pria muda yang bertugas merawat taman dan halaman. Wajahnya selalu dingin, sorot matanya tajam, seperti salju di luar sana yang tak pernah mencair. Setiap pagi Dewi sering melihatnya dari jendela dapur, membersihkan ranting pohon sambil mendengarkan musik dari earphone. Suatu hari, karena terburu-buru membawa air panas, Dewi terpleset di tangga belakang rumah. Ember di tangannya jatuh, air panas tumpah ke salju, mengepul seperti asap putih. Erik yang kebetulan lewat langsung menolong, memegang lengannya agar tak terjatuh. "You should be careful, Dewi," katanya dengan logat Norwegia yang berat namun lembut. Dewi hanya mampu menatap wajah itu beberapa detik. Tatapan yang dingin namun menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Semacam perhatian tersembunyi. Sejak saat itu, setiap pagi, Erik selalu meninggalkan secangkir kopi coklat panas di dekat dapur. Tak pernah ia katakan bahwa itu darinya, tapi Dewi tahu. Hari berganti minggu, mereka mulai berbicara, awalnya canggung, kemudian perlahan akrab. Dewi sering membawakan Erik gorengan buatan sendiri, pisang goreng yang ia buat dari tepung sisa kue majikannya. "That is good," kata Erik sambil tersenyum tipis. Itu kali pertama Dewi melihat senyum dari pria itu. Di akhir musim dingin, taman belakang rumah mulai tertutup salju sepenuhnya. Dewi sering duduk di sana saat sore, menatap langit yang memerah. Suatu sore, Erik datang membawa selimut tebal dan duduk di sampingnya. "Di sini, langit terlihat paling indah setelah badai," katanya lirih. Dewi tersenyum. Di Medan juga begitu. Habis hujan, pelangi muncul. Erik memandangnya lama. "Kamu rindu rumah?" "Setiap malam," jawab Dewi pelan. "Aku juga, tapi bukan rumah." "Lalu apa?" tanya Dewi penasaran. Erik terdiam sejenak, lalu berbisik, "Aku rindu punya alasan untuk tersenyum lagi." Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Tak ada kata cinta, tak ada janji, hanya dua hati yang saling memahami dalam diam. Tapi di balik kedekatan itu, Dewi tak tahu satu hal. Pria yang membuatnya tersenyum diam-diam menyimpan masa lalu kelam yang akan menguji cinta mereka lebih dalam dari dinginnya salju Oslo. Hari itu, Oslo diselimuti putih sempurna, udara menusuk, tapi hati Dewi hangat luar biasa. Sejak pertemuan di musim lalu, hubungan mereka tumbuh diam-diam. Tak ada status, tak ada cinta, itu nyata dalam setiap tatapan dan perhatian kecil yang Erik berikan. Ia bukan pria romantis yang pandai berkata manis, namun dalam diam, sikapnya membuat Dewi merasa dilindungi. Suatu sore, salju turun hebat. Dewi baru saja selesai membersihkan makan malam keluarga majikannya. Ketika mendengar ketukan di pintu belakang, ia terkejut. Erik berdiri di sana. Tubuhnya berbalut jaket tebal, rambutnya dipenuh serpian salju. "Erik, kamu ngapain di jam segini?" tanya Dewi panik. Erik tak menjawab, ia hanya mengulurkan map berwarna coklat. "Aku ingin kamu baca ini." Di dalamnya, selembar sertifikat properti, nama yang tertera di bawahnya membuat tangan Dewi gemetar. "Dewi Field, itu tanah milikku di lereng Oslo," ucap Erik pelan. "Sekarang milikmu." Dewi terpaku, suaranya tercekat. "Kamu serius?" Erik mengangguk. "Ya, di sana selalu turun salju paling tebal setiap musim dingin. Aku ingin kau punya tempat di negeri ini, tempat yang tepat memeluk namamu meski aku gak ada."
Air mata Dewi menetes, hangat di pipi yang dingin. Ia tak tahu harus berkata apa selain memeluk pria itu dengan gemetar. Kamu gila, Erik, tapi terima kasih. Seminggu kemudian, mereka mengadakan lamaran sederhana di rumah kecil taman kerja Dewi sesama TKI. Hanya beberapa orang yang hadir. Erik mengenakan jas abu, Dewi memakai kebaya sederhana yang ia bawa dari Medan. Saat Erik menyerapkan map coklat itu di hadapan semua orang, semua terdiam. Tak ada emas, tak ada perhiasan, hanya tanah putih bersalju dengan namanya terukir. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. 2 hari setelah lamaran, surat dari imigrasi tiba. Izin tinggal Dewi hampir habis. Ia harus memperpanjang visa atau kembali ke Indonesia dalam 3 minggu. Erik langsung panik, mencoba mencari jalan agar mereka bisa menikah secepatnya. Tapi jalan itu gak mudah. Ketika mereka datang ke kantor catatan sipil, petugas menatap Dewi dengan tatapan ragu. Dokumen Anda belum lengkap dan visa Anda hampir habis. Kami butuh persetujuan keluarga, Erik. Dewi menatap Erik dan disitulah matanya melihat ketegangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Keluargamu? Tanyanya. Erik terdiam. Mereka tak tahu tentang kita. Malam itu, di tengah badai salju, Dewi mendengar percakapan Erik lewat telepon di ruang tamu. Suara wanita dari seberang terdengar tajam. Kamu bercanda, Erik, menikah dengan pembantu. Kamu mempermalukan keluarga kita. Itulah kali pertama Dewi melihat Erik menunduk tanpa kata. Hatinya mencelos. Kalau mereka nggak setuju, aku tetap akan menikahimu, ucap Erik dengan mata merah. Dewi menatapnya lalu berbisik, aku tak akan mau jadi alasan kamu kehilangan keluargamu, Erik. Di luar, salju turun semakin deras dan di antara butiran putih itu, cinta mereka perlahan mulai retak. Bukan karena roh bohongan, tapi karena kenyataan yang terlalu dingin untuk dihangatkan. Hari-hari setelah itu berubah menjadi pernyataan yang sunyi. Dewi dan Erik seperti 2 jiwa yang berdiri di tengah badai, saling melindungi tapi terus diterpa arah angin yang berbeda. Keluarga Erik menolak keras hubungan mereka. Ibunya seorang wanita elegan dengan pandangan tajam datang sendiri ke tempat kerja Dewi suatu pagi. Berapa banyak yang kau mau? Kami bisa bayar agar kamu pergi, katanya dingin sambil menaruh amplop tebal di meja dapur. Dewi menatap tenang meski dadanya bergemuruh. Saya datang ke sini untuk kerja, bukan menjual diri, Bu. Wanita itu tersenyum miring. Kamu pikir cinta bisa menggantikan status sosial? Hari itu, Dewi menangis lama di kamarnya. Erik datang malamnya, wajahnya lelah, matanya sembab. Maafkan aku, Dewi. Aku gak bisa membuat mereka mengerti. Dewi menggeleng. Bukan salahmu. Mungkin aku memang gak pantas berada di duniamu. Erik menatapnya tajam. Jangan pernah bilang begitu. Dunia aku justru baru terasa hidup setelah kamu datang. Namun, kenyataan terus menekan. Surat dari imigrasi datang lagi. Pemberitahuan terakhir, jika tak ada perpanjangan dalam 10 hari, Dewi harus meninggalkan Norwegia. Semua usaha mereka ditolak karena status kerja dan keluarga Erik yang tidak memberi surat rekomendasi. Dalam keputusasaan, Erik membawa Dewi ke lereng tempat tanah Dewi Field berada. Di bawah langit kelabu dan salju yang turun pelan, mereka berdiri berdua di atas tanah putih itu. Aku akan bangun rumah kecil di sini untuk kita, kata Erik dengan suara serak. Bagaimana kalau aku nggak bisa kembali? Aku akan menunggumu berapapun lama waktu itu. Dewi menggenggam tangan Erik, dingin, gemetar. Aku takut. Aku juga, tapi kalau cinta bisa menahan salju, maka cinta kita akan tetap hidup. Malam itu, mereka berdua duduk di pondok kecil di tepi lereng, menyalakan api kecil. Dewi menyandarkan kepala di bahu Erik. Kalau aku harus pergi ke Medan, kamu jangan datang ke bandara ya. Aku gak kuat lihat kamu di sana. Erik menggenggam jemarinya lebih erat. Kalau aku gak datang, itu bukan berarti aku gak peduli, tapi karena aku ingin kamu pergi dengan tenang, bukan dengan air mata. Beberapa hari kemudian, salju mencair sedikit menandakan musim semi mulai datang. Tapi kehangatan itu tak sampai ke hati mereka. Visa Dewi resmi berakhir. Hari keberangkatan ditetapkan. Di hari terakhirnya, Dewi berdiri di depan Dewi Field, mengenakan syal pemberian Erik. Ia menatap tanah putih itu lama-lama, lalu menunduk dan menulis dengan jari di salju. Aku akan kembali. Erik datang dari kejauhan, membawa seingat
bunga liar yang tumbuh di bawah salju. Untukmu, katanya. Dewi tersenyum dengan mata berkaca. Kalau aku nggak balik, Erik memotong. Kau akan balik, karena ini bukan akhir, Dewi. Ini cuma jeda antara dua musim. Mereka berpelukan lama sampai udara beku di sekitar seolah berhenti. Dan di antara derasnya salju terakhir musim itu, cinta mereka membeku, menunggu takdir yang belum selesai menulis akhir ceritanya. 3 tahun berlalu, Dewi kini tinggal di Medan, bekerja sebagai penerjemah bahasa Norwegia di sebuah perusahaan ekspor kayu. Hidupnya tampak tenang dari luar, tapi di balik senyum itu ada luka yang belum sembuh. Setiap kali melihat salju di layar televisi, hatinya seakan terlempar ke lereng Oslo, ke Dewifield, tempat ia pernah meninggalkan separuh jiwanya. Ia tidak pernah lagi mendengar kabar Erik. Surat-suratnya tak terbalas, pesan email tak pernah dijawab. Pada awalnya Dewi menunggu, lalu mencoba melupakan, tapi setiap kali melihat tanah putih di foto-foto musim dingin, rasa rindu itu datang lagi, menyesakan dada. Suatu siang di bulan Desember, Dewi menerima surat berstempel kedutaan Norwegia. Tangannya bergetar saat membaca isi amplop itu. Undangan resmi untuk menghadiri peresmian Taman Publik Dewi Memorial Garden di Oslo, Norwegia. Matanya membesar, nama itu, Dewi. Dengan napas tercekat, ia membaca baris terakhir. Didedikasikan oleh keluarga Erik Nielsen sebagai penghormatan kepada seseorang yang telah menginspirasi ketulusan dan cinta tanpa batas. Dunia Dewi seolah berhenti. Ia segera mengurus paspor, menabung semua gajinya, dan sebulan kemudian terbang ke Oslo, kota yang dulu ia tinggalkan dengan air mata. Ketika tiba, udara Norwegia masih dingin sedulu, tapi kali ini dinginnya membawa kenangan. Ia menaiki bus menuju lereng Oslo, tempat tanah itu dulu berdiri. Namun yang ia lihat membuat lututnya lemas. Kini, tanah itu berubah menjadi taman kecil yang indah. Di tengahnya berdiri batu granit hitam bertuliskan Dewifield, tempat cinta abadi Erik Nielsen tumbuh di bawah salju. Dewi jatuh berlutut. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Di bawah namanya terukir kalimat Erik Nielsen 1989-2023. Ia meninggalkan dunia ini dengan senyum di tempat yang ia persembahkan untuk cintanya. Erik ternyata sudah meninggal setahun lalu dalam kecelakaan saat memperluas lahan di lereng itu. Ia tergelincir di tengah badai salju saat bekerja sendirian. Dalam wasiatnya, ia meminta agar tanah tersebut disumbangkan untuk publik, tapi dengan syarat namanya diganti menjadi Dewifield, agar orang-orang tahu cinta sejatinya bukan sekedar kisah dua insan. Seorang wanita tua mendekat, menatap Dewi lembut. "Kau Dewi?" tanyanya dengan mata berkaca. "Saya ibunya Erik. Maafkan saya, dulu saya buta oleh gengsi, tapi anak saya mencintaimu dengan seluruh hidupnya. Ia bahkan bilang, kalau kau kembali suatu hari, berarti salju benar-benar membawa malaikatnya pulang." Dewi menatap langit. Salju turun perlahan, lembut seperti pelukan. Ia memejamkan mata dan merasakan butiran dingin di wajahnya dan berbisik, "Aku datang Erik, cinta yang kau tanam kini sudah berbunga." Di bawah salju Oslo yang putih, bunga liar kecil tumbuh di satu batu granit. Warna merah kontras di antara putih salju, seolah alam pun tahu cinta mereka tak pernah mati, hanya menunggu musimnya sendiri untuk kembali bermekar. Tamat.